Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini Rumah Alat Teknik, sebuah channel yang bisa menjadi referensi semua tukang, semua mekanik, dan semua montir yang ada di seluruh Indonesia. Karena channel ini akan membahas semua seputar power tools yang akan kita review total di video-video kita selanjutnya dan seterusnya ya. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah impact wrench dari brand XAPR. Tipenya AP33 Pro Max Plus seperti yang kalian lihat di sini. Nah, kira-kira isi di dalam koper AP33 Pro Max Plus ini apa saja? Tonton terus video ini, jangan sampai skip, karena kita akan mereview total performa-performa penting yang harus kalian ketahui mungkin sebelum kalian ingin membeli atau ingin mencari sebuah impact wrench. Ini kita akan mereview dari brand XAPR. Maka dari itu jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Oke teman-teman, ini dia penampakan box dari impact wrench APR tipe AP33 Pro Max Plus. Simple sekali, tidak ribet-ribet, ada tulisan gimmick-gimmick promosi seperti review-review kita sebelumnya. Di sini cuma ada nama tipe produk ini AP33 Pro Max Plus dan ada keterangan registrasi K3L ya. Sekarang kita buka bagaimana isi boxnya di dalam. Oke, by the way ini kopernya keren ya. Ini juga sudah timbul emboss dan kokoh sekali. Sekarang kita buka isi impact wrench yang satu ini teman-teman. Oke, bismillah. Yang pertama ada buku garansi berplastik. Biasanya kita menemukan buku garansinya nggak plastik kan, tapi ini berplastik teman-teman. Dan berbahasa Indonesia, dan saya yakin kalian nggak tertarik buat membaca buku-buku seperti ini. Oke, lanjut next. Yang pertama kita ambil kelengkapan mata shock. Di sini ada 3 mata shock teman-teman ya, dan ada adaptor. Kita buka aja deh kayaknya biar lebih afdol. Ini ya mata shock ukuran 17 mili. Kemudian ini adaptornya teman-teman. Selanjutnya ada mata shock ukuran 21 ya. Ini mata shock deep impact ya, mata shock panjang. Dan juga ada ukuran 19. Oke. Ini untuk bahannya bagus sih teman-teman ya. Sekali lagi ini bahannya tebal sekali. Kalian bisa lihat ya. Bagus bahannya. Dan juga ada ini adaptor ya, adaptor ke kepala bor. Dan ada pengunci ya seperti ini. Kita taruh plastiknya aja biar nggak hilang. Kemudian selanjutnya di sini kita mendapatkan mata obeng dan mata rufting ya teman-teman. Nah ini dia mata obeng 4, mata rufting 2. Ukuran mata ruftingnya di 10 mili dan di 8 mili ya teman-teman. Dan ada 2 mata obeng negatif atau minus dan mata obeng plus. Oke, lanjut. Dapat juga kepala bor ya. Ini kepala bor dan ini adalah konektor kepala bornya. Ya, jadi ini dimasukkan seperti ini. Ini dimasukkan kayak gini. Kemudian ini disambungkan ke anvil impact wrench-nya. Cuma sekali lagi jangan pernah mengandalkan impact wrench kalian jadikan sebuah bor karena bukan peruntukannya. Impact wrench punya fungsi masing-masing dan bor impact atau bor apapun juga punya fungsi masing-masing. Jadi kedua kubu ini punya fungsi yang berbeda di penggunaan yang juga berbeda ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada, ini cuma kunci ya, kunci kepala bor yang ini tadi sebagai penguncinya. Oke, kita lanjut, taruh dulu, kita kesampingkan. Dapat mata shock deep impact lagi ya, ini lebih banyak. Jadi dapat berapa tadi? Dapat ini juga. Ini namanya apa saya lupa, nanti kalian komen ya. Ini namanya apa teman-teman? Dapat 2 kayak gini. Dapat 2 apa dapat 1? Oh, dapat 1. Kita dapat 1 kayak gini. Oke. Dan ada mata shock yang lebih kecil dari ukuran yang tadi. Ini ada 10 mili dan 12 mili. Kemudian yang satunya lagi ini ukuran 14 mili dan ukuran 24 mili. Ini mata shock deep impact sama seperti yang tadi.
Jadi kita mendapatkan sekitar 4, 6, oh sorry 7 deep impact mata shock dengan variasi ukuran yang berbeda. Oke. Dan sekali lagi ada mata shock ukuran besar. Ini mata shock yang standar ya, tapi ukurannya besar. Ini ukuran 39 hingga 41 mm ya teman-teman. Jadi mata shock ini mata shock yang terbesar yang kalian dapatkan di paket pembelian AP33 Pro Max Plus. Berarti total ada sekitar 8 mata shock dengan variasi ukuran yang berbeda-beda ya teman-teman, yang kalian dapatkan pada pembelian paket AP33 Pro Max Plus ini. Kita kesampingkan dulu. Dan ada mata shock kirian ya. Ini mata shock yang kalian gunakan biasanya untuk buka baut-baut kirian dari sepeda motor ya. Baut kiriannya ini ukuran berapa di sini? Kita lihat ukuran 8 mm ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini ukuran 8 mm ya, itu ya kelihatan ya, 8 mm untuk mata shock kirian. Kemudian kalian dapat charger duduk ya teman-teman. Charger duduk ini outputnya 21 volt hingga 48 volt. Untuk ampernya 2 ampere. Nanti kita tes berapa volt yang akurat pada output charger dock ini ya. Nanti kita tes. Kemudian kalian dapat 2 baterai sekaligus. Baterainya berkapasitas 5 sel. Dan untuk tipe baterainya 99V. Ini bukan voltase ya. Sekali lagi ini bukan voltase baterai. Ini hanya tipe baterai, tipe produksi 99VF ini. Dan mungkin ini untuk voltasenya ada di angka 21 atau ada di angka 19 atau 21 volt ya. Nanti kita tes menggunakan multimeter. Dan kalian dapat 2. Desain baterainya seperti ini. Ini ada indikator penuh atau tidak penuhnya baterai ya. Sama. Nah, oke. Kita lanjut ke unitnya, teman-teman ya. Dan ini dia untuk unitnya AP33 Pro Max. Ini ada tempelan stiker. AP33 Pro Max impact range torsi jumbo up to 1850 Nm. Sayangnya kita nggak bisa ngecek torsinya karena kita keterbatasan alat. Maka dukung terus channel ini ya teman-teman, supaya kita bisa beli alat-alat buat ngetes secara keseluruhan performa power tools yang kita review. Untuk RPM-nya ada di 0 hingga 30.000 RPM. Nah, kalau ini kita bisa tes karena kita ada alatnya. Kemudian WA garansi. Oh, di sini juga disertakan nomor WA garansi loh teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya nomor WA garansinya. Jadi kalau kalian mengalami kerusakan atau kendala dari unit yang kalian baru beli, selama masa garansinya masih ada, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Oke, jelas sekali. Kemudian ada tulisan registrasi 3L. Untuk desainnya ini ada juga nama brand XAPR dan sudah emboss, bukan stiker tempelan. Dan ini ada tulisan BL, artinya ini brushless ya teman-teman, sudah menggunakan mesin brushless. Di sini juga ada tulisan brushless. Dan ini untuk grip atau genggamannya nyaman sekali ya. Biasanya kan impact range atau impact driver kayak gitu ya, per impact kan itu kan besar gitu lah. Ini besar tapi hanya besar kepala teman-teman, besar di kepalanya. Tapi kalau secara body overall tanpa baterai ya, ini tergolong kecil dan nyaman sekali digenggam walaupun agak berat karena memang torsinya gede. Sekarang kita coba tes dengan baterai. Ini baterainya kita pasang. Dan di sini ada indikator baterai ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat kalau kita hidupkan di sini baterainya penuh. Kemudian di sini ada indikator low, medium, dan high. Ini untuk putaran ya, kecepatannya ya. Coba sekarang kita pakai kecepatan yang ini low. Kemudian ini medium dan ini high. Ini high. Nah, oke. Itu dia. Sekarang kita tes kecepatan RPM-nya dan tegangan voltase di charger dan baterainya ya, teman-teman.
Oke, jangan skip video ini. Teman-teman, ini untuk pengetesan sebuah charger dock dari AP33 Pro Max Plus. Di sini kan tertera untuk outputnya ada di angka 21 volt hingga 48 volt. Di sini saya sudah ada klem meter. Kita akan mengecek secara langsung apakah klaim yang dikatakan oleh charger dock ini yang tertulis di belakang itu sesuai dengan pengecekan secara realnya ya. Oke, kita akan tes. Mungkin hanya sebatas seperti ini. Iya, ada di DC 21 volt, 64 ya, atau 60 lah. Ya, ternyata benar ya. Untuk klaimnya sudah benar. Ini ada di angka 21 volt DC. Untuk tegangannya satuannya volt. Ya. Maka di sini sudah bisa dibilang memenuhi syarat ekspektasi yang dikatakan di charger dock ini, 21 volt untuk outputnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk mengetes baterai. Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah ada multimeter, kemudian kita akan mengetes voltase baterainya ini ada di berapa volt. Oke, sekarang kita coba 1 2 3. Oke, sepertinya saya salah mencoba. Kita coba sekali lagi. 1 2 3. Ya, ada di 19,35 volt ya untuk voltasenya. Sudah betul ya, itu DC 19,38. 19,36. Jadi voltasenya ada di 19 volt ya, atau mungkin ini karena kita belum cas penuh ya, ini dari box langsung kita keluarkan. Barangkali ini ya memang hanya segitu aja ya. Mungkin mentok kalau ini dicas full dulu, palingan ya cuma 19,50 volt untuk tegangan baterainya ya. Oke teman-teman, sekarang kita ingin mengetes kecepatan RPM atau putaran dari impact range ini yang tadi diklaim secepat 3000 rpm. Kita tes nanti mulai dari yang mode speed rendah, nggak kelihatan. Kita tes dari mulai mode speed rendah, medium sampai high. Sekarang kita tes dengan kecepatan yang paling rendah dulu ya. Kira-kira ini mendapatkan seberapa cepat. Oke, kita sorot dari start yang ini. 1 2, biar kelihatan dulu teman-teman, seperti ini aja ya biar kelihatan. 1 2 3. Oke, untuk kecepatan low di sini ya. Di sini bisa kalian lihat lampunya ada di low. Ini mendapatkan angka berapa? 1900 paling rendah. Kemudian 3600 rata-rata ya, LA ini rata-rata. Kemudian angka tertingginya 3627. Kita coba yang speed medium. Kira-kira apakah mendapatkan angka kecepatan yang sama atau lebih? Oke, berarti di speed yang terendah saja kecepatan RPM ini sudah menjawab klaim yang ada di sini ya. Di sini kan tertulis klaimnya 0 sampai 3000 rpm. Ini di kecepatan terendahnya saja sudah menjawab klaim ini bahwa kecepatan RPM-nya sudah mencapai melebihi bahkan 3000 rpm. Oke, sekarang kita tes lagi. Angkanya biar kelihatan. 1 2 3. Oke, untuk di speed medium impact ini mendapatkan angka RPM sebanyak 4030 angka terendahnya, kemudian 4045 untuk angka rata-ratanya,
dan 4049 untuk angka paling tingginya ya di mode speed medium. Sekarang kita lanjut ke mode speed high ya. Ini tadi medium kan? Ya, ini medium, kita lanjut ke mode high. Oke. Kira-kira akan mendapatkan berapa angka? Oke, sekarang kita mulai sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah cukup. Untuk di mode kecepatan high, Impact ini mendapatkan angka RPM sebesar 5300, itu yang paling tinggi ya, 5347, angka paling tinggi. Kemudian angka paling rendah 5287, dan angka rata-ratanya 5347. Oke, mungkin hanya itu teman-teman ya untuk pengetesan fitur-fitur pentingnya supaya kalian tahu. Kita nggak bisa ngecek secara langsung bagaimana performanya secara torsi ketika membuka baut karena kita belum memiliki alat untuk mengetes torsi. Maka dukung terus channel ini supaya kita bisa beli banyak alat teman-teman ya. Jadi tolong dukung, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Oke teman-teman, itu dia untuk review kali ini ya. Dan kesimpulannya untuk Impact Wrench tipe AP33 Pro Max ini yang ada di sebelah saya ini, bagi saya worth it sekali buat kalian yang memang sering membuka baut-baut kendaraan mobil terutama ya. Ini untuk khusus mobil pribadi atau pick up ini sangat mumpuni ya buat kalian gunakan. Tapi kalau untuk buka baut truk, menurut saya angka Newton meter yang ada di Impact ini kurang ya untuk buka. Apalagi ini belum kita bisa buktikan, tapi kalau saya prediksi kekuatannya pasti jauh di bawah 1800 Nm. Artinya kekuatan yang diklaim pada Impact ini sepertinya tidak benar atau tidak akurat. Sehingga kalau hanya untuk buka baut mobil atau baut pickup itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah ke baut truk atau ke baut fuso yang membutuhkan Newton meter yang besar dan real, kayaknya ini nggak bakal mampu deh. Cuman nggak tahu lagi ya kalau ternyata bisa, tapi bagi saya sih ini belum cukup. Kalian butuh seri di atas ini untuk bisa membuka baut fuso atau baut truk. Nah, untuk harganya teman-teman, ini harga Impact ini ada di angka 1 jutaan ya. Mungkin sama ongkir kalian hanya akan mendapatkan 1.100.000 atau seperti apa tergantung dari lokasi kalian. Cuman untuk harga unitnya ini hanya 1 jutaan aja, oke? Buat kalian yang mau pesan, kita sertakan link di kolom deskripsi. Silahkan kalian lihat dan kalian klik di sana linknya untuk membeli produk yang satu ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya teman-teman. Silahkan share, like, dan subscribe channel ini, dan juga bagikan video ini ke teman kalian yang mungkin sedang mencari Impact Wrench atau referensi power tools lainnya, karena channel Rumah Alat Piknik akan selalu menjadi referensi terbaik kalian semua ya. Dukung terus channel ini supaya terus berkembang bersama kalian.